Oke, itulah sedikit video cuplikan profil Bapak Hendra Gunawan. Dan sedikit informasi, dulunya Bapak Hendra Gunawan ini adalah guru fisika, ya, dengan rumus-rumus fisika, ya, membimbing siswa-siswanya meraih impian. Dan hari ini Bapak Hendra Gunawan dengan rumus-rumus kehidupannya akan memotivasi kita semua guru-guru hebat Maitreya Indonesia. Baiklah, kepada Bapak Hendra Gunawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali kesempatannya Pak Haji. Yang saya hormati Sir Tekjan. Salam ketemu lagi. Iya. Ini Mantap. orang luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Chandra. Bapak Ibu semua, guru Maitreya Wira Indonesia yang hebat. Terima kasih, Tanju. Ya, terima kasih juga. Dan terus terang ketika saya duduk pertama kali mendengar teman-teman berbicara, terus terang saya merinding. Dan terbersit jauh dalam hati saya merasa inilah sekelompok guru Indonesia yang selama ini saya pikirkan sebagai guru impian. Karena Indonesia perlu memiliki guru-guru luar biasa seperti ini. Saya ingat ketika Jepang pertama kali dibom Hiroshima Nagasaki, kaisarnya bertanya bukan prajurit, berapa prajurit yang masih hidup, tetapi yang dia tanyakan adalah berapa guru yang masih hidup. Karena gurulah yang akan membawa masa depan negara Jepang. Demikian juga dengan guru Maitreya Wira yang hebat hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Saya mengajar sejak masih duduk di bangku SMP dan saya suka sekali mengajar. Dan saya merasa dunia pendidikan adalah dunia saya. Dan beberapa kali saya mengajar di sekolah. Saya sempat kecewa dengan kualitas guru, beberapa guru di sekolah. Dan itu membuat saya mau membuat sekolah sendiri. Jadi saya berpikir saya akan membangun sekolah sendiri. Dan domisili saya di Sunter, Kelapa Gading. Jadi saya berpikir kalau saya buka sekolah di sini, orang Papua nggak bisa datang. Nggak mungkin bisa datang.
orang Pekanbaru tidak bisa datang. Maka usaha saya besar, tetapi yang merasa manfaat sedikit. Lalu muncullah pemikiran, oh kalau gitu saya bikin sekolah guru saja. Kenapa? Karena guru bisa masuk ke seluruh pelosok Indonesia, membangun seluruh Indonesia generasi muda. Saya mulai mencari, dan di Jakarta izin mendirikan perguruan tinggi sudah habis. Dan guru bukan profesi favorit. Maka saya berpikir bisa habis 30-40 tahun di sana dan tidak punya dampak yang besar. Nah, hari ini saya melihat sekolah Maitreya Wira tersebar di mana-mana, dan di masa COVID ini saya melihat inisiatif Sertekjan dan menyatukan kita semua belajar bersama-sama. Ini yang luar biasa. Kita tidak perlu membentuk guru baru dari awal. Tapi kita bersama-sama bersatu padu, membenarkan diri sendiri, seluruh guru, sehingga ini bisa menyentuh ke seluruh pelosok Indonesia. Semoga sekolah kita tetap yang terdepan. Saya sungguh merasa mendapatkan kesan yang luar biasa dari apa yang sudah dilakukan, dan testimoni dari semua sahabat tadi. Baik, boleh minta izin untuk share layarnya? Oh, saya bisa ya? Silakan, oh, saya bisa Pak. Sorry. Iya, sudah bisa ya. Co-host ya. Oke. Co-host. Oh, sih. Sebentar. Salah share. Ini kayaknya saya harus belajar deh. Ini kok whiteboard sih? Oke lah, ini aja. Coba. Kelihatan enggak judulnya Menjadi Guru Impian, kelihatan? Belum Pak Hindra. Oh iya, yes, sorry. Ini. Ini masih file-file. Yes. How about this one? Masih belum? Iya, belum berhasil. Sebentar. Kemarin pelatihannya kenapa saya tidak ikut ya? Nah, itu masalahnya Pak, itu masalahnya. Harus ikut nih, harusnya nih. Udah Pak. Oke, sudah Pak Hindra. Ya. Pak Hindra. Begitu Sertekjan ngomong, dia langsung bisa. Ampun Pak. Bapak Ibu, teman-teman sahabat guru, saya merasa betul-betul menjadi bagian dari Bapak Ibu semua. Judul hari ini kita akan sedikit membahas tentang menjadi guru impian. Nah, kita punya definisi masing-masing deh, punya pandangan masing-masing menjadi guru impian. Nah, Bapak Ibu, ada 1-2 mungkin ada yang akan ngomong, menurut Anda guru impian itu seperti apa sih? Ada yang ngomong? Apa sih guru impian? Begitu dengar kata guru impian muncul di pikiran kita apa ya? Disenangi anak-anak, Pak. Yes. Thank you Pak Chandra. Yang lain? Ada yang menjawab guru yang dicintai. Oke. Guru yang menginspirasi. Yes. Masih dikenang setelah mereka Jika tamat. para siswa mengatakan Wow. Didoain sakitnya lebih lama gitu kan. Karena zaman kita sekolah dulu begitu. Guru sakit, senang sekali. Kalau bisa sakitnya lebih lama. Jadi nggak masuk gitu. Nah kalau itu yang terjadi, kita jauh dari itu. Simpelnya buat saya guru impian adalah guru yang selalu ditunggu siswa. 1 menit telat dicari. Kira-kira gitulah ya. Definisi tadi semua benar. Oke. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan hari pendidikan. Apa makna hari pendidikan 2 Mei 2020 bagi kita? Bukan hari pendidikan biasa.
Hari pendidikan tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan yang sangat spesial yang kayak menyadarkan kita semua. Kenapa? Karena hari pendidikan selama ini kan kita rayakan seperti biasa. Dan mari kita lihat kehidupan guru sama siswa. Saya tidak tahu pelajaran sekolah sekarang SMP berapa pelajaran ya Pak? Hengki? 11 pelajaran, Pak. 11 pelajaran. Guru berapa pelajaran ya Pak? Masing-masing guru mengajar satu mapel. 1. Jadi guru belajar 1 pelajaran atau mengajar 1 pelajaran, siswa belajar 11 pelajaran. Dalam 1 tahun, siswa bertumbuh 11 subjek di pikirannya, guru 1. Betul nggak? Dan guru mengulang dan mengulang dan mengulang dan mengulang pelajaran yang sama. Namun di hari pendidikan 2 Mei ini, 2020, guru harus belajar banyak. Gurulah yang harus mulai kreatif belajar keluar dari masa kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Seberapa cepat guru berpindah, kemudian belajar hal baru, itu menunjukkan kita adalah seorang guru yang profesional. Kenapa? Karena selama ini kita tidak banyak berkembang, kita tidak banyak bertumbuh karena kita mengulang pelajaran itu dan itu dan itu. Kita tidak pernah sibuk belajar dan bikin PR, tidak pernah. Tapi siswa mereka dalam 1 tahun dipaksa oleh lingkungan, situasi, oleh kurikulum sehingga kita belajar banyak. Nah, teman-teman, para guru, hari ini saya mendengarkan testimoni pengalaman intuisi yang luar biasa. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu lebih, kita belajar banyak sekali. Disinilah sebenarnya kita bisa menjadi inspirasi buat siswa kita. Disinilah makna sebagai seorang guru itu betul-betul jadi lebih murni. Kenapa? Karena guru itu kan digugu dan ditiru kan ya. Jadi betul-betul kita harus mengajarkan dengan penuh sesuai dengan diri kita. Tadi mendengar teman-teman dari segala penjuru, apalagi teman-teman dari sekolah Bahtera Indonesia Pasuruan, mereka begitu semangat, padahal mereka adalah yang merintis pertama kali di Indonesia. Itu menunjukkan sikap yang luar biasa, teman dari Palembang, dari Jogja juga, dan semua teman yang lain. Ada satu hal, kita sebagai seorang manusia adalah seorang guru sekaligus seorang murid. Seorang guru dan sekaligus seorang murid. Orang yang belajar paling banyak adalah orang yang paling rendah hatinya. Itu adalah kutipan quote dari seorang sahabat saya yang luar biasa. Maka dia ilmunya berkembang, dia sudah sangat luar biasa, tapi dia mau belajar sama siapapun. Baik, oke. Kemudian sehubungan dengan hari pendidikan itu, saya hadiahkan Anda semua nasi goreng. Ini kabar nasi goreng kan? Apakah ada yang lapar? Nah, jadi dia ini ada ceritanya nih Bapak Ibu. Jadi ada seorang tante yang terkenal dengan sebutan tante nasi goreng. Jadi tante nasi goreng ini dia sudah membuat nasi gorengnya sejak masih remaja. Dan dia suka dan dia bangga dengan nasi goreng. Jadi remaja mulai 17 tahun dia sudah mulai bikin nasi goreng. Sampai umur 40 tahun dia masih bangga dengan nasi gorengnya. Semua orang yang datang ke rumahnya dia suguhi nasi gorengnya. Semua keponakan punya teman-teman datang dia suguhi nasi gorengnya. Dan semua orang komplain kenapa nasi gorengnya tidak enak. Kadang tawar, kadang kepedesan, kadang nggak ada rasa, kadang keasinan, kadang kemanisan. Tapi begitu orang protes, apa yang dia lakuin?
dia marah. Dia bilang, ini nasi goreng paling enak. Dan setiap orang komplain, dia akan membalas hal yang sama. Dia nggak bisa mendengarkan masukan. Dan semua keponakannya tidak pernah mau memberikan komentar lagi. Dan akhirnya dia terkenal dengan nama Tante Nasi Goreng. Nah, Bapak Ibu, ketika saya kuliah dulu, ketika saya masih semester 5-6, saya menemukan seorang dosen mengajar kimia pakai baca. Jadi CaCO2 plus H2O menjadi CaSO4 tambah H2O gitu kan. Kemudian ini 50 mil, 1 molar, dan sebagainya. Dia sebut. Dan bahkan angka-angka perhitungan pakai baca. Kami duduk di belakang, apa yang terjadi? Kami main-main. Nah, itu adalah Tante Nasi Goreng. Kenapa mereka kualitas seperti itu masih dipakai? Itu sangat memprihatinkan. Nah, jadi teman-teman, di masa COVID ini akan banyak nasi goreng, tante-tante nasi goreng, om-om nasi goreng kalau kita tidak berubah. Maka saya bangga sekali apa yang dilakukan oleh Sir Tekjan dan teman-teman semua di sini itu membuat tidak hanya nasi goreng, ada kue tio, ada macam-macam dan rasanya enak. Jadi intinya adalah teman-teman, mari kita menjadi seorang koki. Guru adalah seorang koki yang menyajikan pelajarannya begitu mudah, begitu menarik, baik melalui offline maupun online. Itu tantangan seorang koki. Dan kita sajikan salah satunya dalam bentuk seperti ini. Kita nonton sama-sama. Orang-orang naik eskalator. Malamnya mereka membuat sesuatu di tangga. Paginya mereka mengamati melalui video. Anjing ikut di situ. Kakek tua pun naik tangga. Nah, teman-teman, video ini tidak akan saya bahas, tapi saya mau nanya apa pendapat teman-teman setelah lihat video ini. Ada yang mau ngomong? Apa pendapat Anda setelah lihat video ini? Mungkin ada yang ketik kali ya. Oke, sudah ada yang mengetik di kolom komentar, Pak Hindra. Yes. Ada, Gimana? tapi sangat kreatif. Yes. Butuh modal banyak. Nggak usah bikin tangga juga di sekolah kita. Oke, terus. Miss Ayo. Yentina raise hand sehengki. Oh, Miss Yentina. Oh, rasain ya, oke. Ini karena ada 6 halaman, jadi cari-cari ya. Sir Hengki. Silakan. Ketemu nggak?
langsung di-unmute aja kalau mau ngomong. Sudah di-unmute Miss Yentina, sudah boleh mulai. Thank you, Sir, buat video tadi. Menurut saya itu sangat menarik dan buat kita lebih kreatif, dan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Yentina. Oke, saya balik. Terima kasih Pak Hengki, host yang luar biasa ya. Oke, sudah baca semua ya? Sudah baca ya? Nah, intinya teman-teman, kita sebagai guru pokoknya dituntut kreativitas untuk menyajikan pengajaran ini jadi menarik. Jadi kita ditunggu oleh siswa dan sebagainya. Dan kita tidak boleh seperti textbook lagi. Kita harus menyajikan dengan sangat luar biasa. Nasi goreng abang-abang cuma 3.000, tapi nasi goreng di hotel ataupun di restoran yang bagus bisa disajikan dengan harga yang 30, 40.000 bahkan 50.000. Ya, jadi intinya sama tapi penyajiannya yang harus berbeda sehingga punya nilai yang berbeda. Teman-teman, semoga ini menjadi inspirasi. Kita lanjutkan. Intinya teman-teman, sentakan ingatan orang itu tidak panjang ya. Dia sangat pendek. Jadi misalnya kita mulai di sini, kalau durasinya kita guru satu sesi itu 50 atau 45 menit, maka kalau kita membosankan dia akan begini nih, hilang, ngantuk. Kemudian di sesi terakhir mereka, ya pelajaran selesai, mereka baru bangun, mereka baru tersadar. Gitu. Maka kita dituntut untuk mencangking atau memotong-motong sesi itu dengan sentakan-sentakan kecil. Sehingga tidak membosankan dan mereka mendapatkan jauh lebih banyak. Kira-kira itu. Maka walaupun kita mengajar secara online, secara Zoom itu agak susah dalam hal gini. Satu, masalah koneksi. Ya, jadi video pasti ada yang putus-putus. Maka kalau kita menyajikan secara grafis, kita harus menyajikan secara menarik alurnya. Jadi kalau bisa tidak tampil sekaligus satu, pokoknya Anda kreatif. Saya yakin Anda bisa melakukan itu. Oke, berikutnya. Nah, ini mediocre teacher hanya menceritakan. Jadi kita tidak boleh hanya menceritakan. Good teacher menjelaskan. Oke, kita tidak cukup sampai di situ. Superior teacher mendemonstrasikan. Nah, teman-teman, sebagai guru impian, apalagi sekolah guru Maitreya Wira, saya berpikir barusan, dari guru impian menjadi sekolah Maitreya impian. Dan sekolah Maitreya itu menjadi sekolah impiannya Indonesia. Semoga itu terjadi. Karena saya melihat ketika sekolah Maitreya dibangun, dasar dan fondasinya sudah sangat jelas. Ya, karena kita mengajarkan anak-anak kita Indonesia tidak hanya di pikirannya loh. Tapi pendidikan keseluruhan. Oke. Nah, the best one is ini. Great teacher menginspirasi. Jadi apa yang kita lakukan menjadi inspirasi mereka. Maka Bapak Ibu, tiba-tiba di masa COVID, semua guru Maitreya Wira berubah cara mengajarnya. Itu akan menginspirasi anak-anak untuk belajar. Nah, Bapak Ibu pernah dengarkan kalau tidak salah nih, cerita tentang Mahatma Gandhi. Suatu hari seorang ibu mendatangi Mahatma Gandhi. Dan dia berkata, minta nasihat kepada Mahatma Gandhi untuk menasihat anaknya supaya tidak makan garam. Karena mamanya, dokter sudah kasih nasihat dan sebagainya, dia tetap tidak. Lalu Mahatma Gandhi bilang apa? Ibu pulanglah. Seminggu kemudian baru datang. Nah, seminggu kemudian dia datang. Kemudian Mahatma Gandhi memberikan nasihat pendek. Nak, jangan makan garam ya. Karena itu tidak sehat. Udah gitu aja. Dan dia pulang.
Dan ibu itu sebelum pulang dia protes. Loh, kok cuman itu? Saya menjelaskan kepada anak saya, menasihati panjang lebar, banyak ilmiahnya. Dokter juga ngomong ilmiah. Kenapa cuman kalimat itu? Nah, Bapak Ibu pulang aja. Nah, setelah pulang ke rumah, apa yang terjadi? Anaknya tidak makan garam. Sama sekali. Lalu ibunya penasaran, dia datang lagi ke Mahatma Gandhi. Dan dia bertanya, kenapa bisa begitu? Apa yang kamu lakukan sama anak saya? Saya nggak lakuin apapun, saya cuma ngomong apa yang sudah pernah saya lakukan. Ibu ingat, ketika pertama kali ibu datang, saya tidak memberikan nasihat karena saya masih makan garam. Saya tidak makan garam. Sampainya seminggu kemudian ibu datang, saya berhak memberikan nasihat itu karena saya memang tidak makan garam. Nah, jadi teman-teman, kayak teman-teman sekarang belajar banyak dan berubah dan mengajarkan kepada mereka, ini kita baru berhak mengajak mereka untuk belajar. Kalau kita tidak punya rasa suka belajar, omong kosong kita membuat anak-anak punya rasa suka belajar. Kalau kita tidak punya disiplin, omong kosong kita membuat anak-anak jadi disiplin. Kalau kita punya uang maksimal cuma 1 juta, kita nggak bisa memberikan uang lebih dari 1 juta. Kita hanya bisa berikan yang kita punya. Kita punya semangat belajar, kreatif, anak-anak akan follow kita. Oke. Nah, jadi kita mendidik dengan seluruh diri kita, bukan hanya pikiran kita doang. Seluruh diri kita, seluruh sel tubuh kita. Bahkan ketika menghadapi masalah, cara kita senyum, cara kita menghadapi, itu akan menjadi inspirasi anak-anak kita. Nanti kapan-kapan kita bicara lebih jauh. Nah, ini adalah kalimat yang luar biasa dari sahabat saya. Dalam hidup kita ini guru dan murid sekaligus. Yang belajar paling banyak adalah yang paling rendah hatinya. Ini kalimat yang sangat sejuk. Oke. Nah, teman-teman, kita semua punya guru dan saya yakin teman-teman ingatkan, guru yang paling diingat tuh guru yang mana sih? Teman-teman, guru yang paling diingat tuh menurut Anda kalau Anda tutup mata, 1, 2, 3 tutup, muncul guru yang paling diingat tuh guru yang mana? Guru yang bagaimana? Silakan ketik. Guru yang bagaimana ya? Di kolom komentar Bapak Ibu sekalian. Ya. Guru yang bagaimana ya? menghibur. Yang apa? Yang menghibur. Oke, terus Guru killer. guru Galak. killer. Galak. Guru yang memotivasi. Oke. Guru yang selalu menemani, yang lucu, Yes. yang cerewet, menyenangkan. Oke. Nah, yang ekstrim-ekstrim seperti itu kan yang kita ingat, yang mediocre itu nggak diingat gitu loh. Maka supaya Anda diingat dan dikenang oleh siswa Anda, jadilah guru killer. Jangan ya. Jangan hanya sekedar diingat. Biarlah kita dikenang sebagai guru yang istimewa. Kalau kita betul sudah memilih profesi sebagai seorang guru. Nah, saya mau cerita. Apa yang diajarkan oleh guru kepada kita itu bisa dilupain. Bisa terlupakan. Tapi apa yang dilakukan guru kepada kita tidak akan pernah kita lupakan. Saya masih ingat ketika kelas di 4 SD, karena matematika saya bagus, guru ini juga sangat-sangat perhatian, saya pernah sakit, dia datang loh ke rumah. Ke rumah, kemudian karena kami punya toko pakaian, dia kredit pakaian. Ya warnanya orange, saya masih ingat, oblong, lengan panjang, Rp3.000 dia hutang dengan papa saya, lalu dia bilang, boleh nggak saya bawa Hindra pergi ke puskesmas? Jadi saya panas demam dibonceng, jadi diikat, kemudian saya memeluk dia, dia bawa ke puskesmas, kemudian disuntik, lalu saya dibawa pulang. Apa yang dilakukan oleh guru ini tidak pernah saya lupakan. Dan saya menceritakan tentang kehidupan beliau, tentang bagaimana beliau menginspirasi saya, dan kalau saya pulang ke Riau, saya selalu mencari beliau.
Itu guru yang selalu diingat. Guru kedua yang menurut saya sangat luar biasa adalah beliau baru aja berpulang. Dia seorang guru negeri. Dia mengambil uangnya untuk membeli buku tipis yang dulu Cap Unyil. Saya yakin nggak ada yang tahu di sini kecuali Sertekjan kali ya. Cap Unyil. Bukunya tipis. Dia beli sendiri dengan uangnya sebagai pegawai negeri. Dia ajari kami potong dan bikin buku agenda. Kami sekolah negeri ya dulu ya. Dan setiap hari harus menulis belajar apa, tulis di situ. One day saya cuma menulis, saya membaca saja 10 menit. Dan setiap pagi jam istirahat 10 menit, kami sudah kumpulin dan buku dibuka ya, dibuka ditumpuk. Jadi dia datang tanda tangan, cek tanda tangan, panggil siswanya. Nah, kebetulan yang dia lihat membaca 10 menit saja. Apa yang dia katakan? Tapi dia menegurnya dari hatinya. Dia tidak marah, tapi dia sedih. Dia itu benar-benar bisa dirasain. Dia lihat saya dan dia bilang, Indra, kamu harusnya belajar 2 jam. Omongannya 5 kata doang. Tapi apa yang terjadi ketika saya berdiri di sampingnya, kayak ada magnet. Oke, saya berjanji akan belajar 2 jam. Nah, pulangnya itu malam itu, nah karena kami di kampung itu nggak ada listrik. Kami cuma belajarnya pakai pelita atau pakai lampu petromak. Nah, hari itu saya masukkan spiritus, saya hidupkan lampu petromak, saya taruh di samping, belajar 2 jam. 2 jam di situ. Tapi karena panas gitu, ini membakar nih, rasanya panas banget. Jadi belajarnya cepat, 2 jam saya dapat banyak materi pelajaran. Besok ada 5 atau 6 pelajaran, semua sudah saya pelajari. Besok pagi tiba-tiba mendadak ulangannya adalah tata buku yang malam itu belajar. Saya dapat 8 for the first time. 8. Dan saya merasa, wow, ternyata saya bisa. Keren. Dan sejak itu saya meneruskan semangat belajar 2 jam itu sampai kapan. 1 momen, 5 kata mengubah seorang siswa. Kita, guru, banyak sekali punya kesempatan bersama anak-anak. Kita punya kesempatan yang sangat banyak untuk mengangkat rasa percaya diri mereka. Anak-anak kita perlu dapat semangat. Perlu mendapatkan kemenangan sedikit demi sedikit. Terutama pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Pelajaran itu kan anak-anak bilang susah. Tidak ada yang susah. Yang susah, kenapa susah? Karena sejak awal di-frame oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh guru, oleh kakak kelas. Mengatakan itu susah. Dan dia, oh susah ya, oh susah, oh susah. Begitu dia coba pertama kali nilainya turun. Oh ya memang susah. Maka selanjutnya dia akan susah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah meng-encourage mereka pelan-pelan sehingga mereka dapat pelajaran. Oh nilainya bagus. Mulai timbul rasa percaya diri. Ketika dia mulai timbul percaya diri, 1 kali, 2 kali, 3 kali, selanjutnya dia akan seperti kereta api, yang dimana kereta api waktu dia diam, kita taruh bata dia nggak bisa jalan. Tapi kalau kereta api dia sudah jalan, 1 rumah pun akan diterobos oleh kereta api. Jadi kemenangan-kemenangan kecil, rasa percaya kemenangannya anak-anak itu yang perlu mereka rasakan sendiri. Dan mereka akan menjadi percaya diri. Kalau dia bisa percaya diri di pelajaran yang susah, dia akan mulai percaya diri pada dirinya di aspek kehidupan yang lain. Begitulah kita membangun anak-anak kita harus. Oke. Waktunya masih berapa? Masih ada lebih kurang 30 menit lagi, Pak Hindra. Wih, ternyata banyak. Oh, banyak ya. Saya sudah siapkan cuma sedikit. Oke lah, kita nonton video ini ya. Nonton video ini. Semoga tidak putus-putus. You sure? I know what I saw lah. You know, I still remember the time when he brought those rubber flags, right?
That was awesome. No, the time when you pranked Mrs. Lim. That was even funnier. That was fun. Okay, class, pay attention. Turn your books to page 24. The effects of control. Oh my god! Alex! Why did he have to leave? Good morning, Mr. Pereira. Good morning, Mr. Pereira. Why are y'all calling me Mr. Pereira? Call me Alex. Okay, guys, everyone, close your books. Close all of your books. Everyone, yeah. Sir, we having a test, ah? Hello, brother. I even taught you anything, lah. How to have tests? Come on, let's go. Yap Aloy was the founding father of Kuala Lumpur. He developed Kuala Lumpur into a commercial and mining center in the mid-19th century. Today, Yap Aloy is so famous, there's a street in the heart of Chinatown called Jalan Yap Aloy. Fun fact, Jalan Yap Aloy is famous for its beef ball noodles. Ayo Alex, I'm so hungry. Why you talk about food? Sultan Alauddin Riayat Shah, famous for going undercover at night to see the well-being of his people. He was like Batman! Sir Francis Light, founder of the British colony in Penang. Favorite food? Char Kway Teow. Sure not, Char Kway Teow. Hey! It's not YouTube video, okay? Don't need to comment on. Alright. Mark Antony, the Roman general. Not to be confused with Mark Antony, the Latino singer. Ay, 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 let it rain over me. Ay, 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 let it rain on. Our responsibility here is to get results. Follow the syllabus, Mr. Pereira. It does not work that way, Mr. Wong. You see, nowadays, students may forget what you say, but they will never forget how you made them feel. By making a fool out of yourself, so that the students will like you more. I hired a teacher, not a class clown. Today I'm going to be your temporary teacher. I'm going to give you a test. Let's see what you have learned from Mr. Pereira. Sit down. Actually, you know what I like about Alex is that he's so unexpected. No, you just never know what's gonna happen next.
Terima kasih Cikgu. Teman-teman, silakan cek apa yang Anda pikirkan, rasakan setelah nonton film ini. Silakan cek sebentar. Nanti kita mau minta Pak Hengki tolong bantu baca. Awesome. Dari Pak Fauji di Palembang. Mengetik di kolom komentar, awesome Pak Hindra. Guru punya banyak cara untuk bisa menyampaikan materi. Ayo Bapak Ibu hebat semuanya, silakan ketik di kolom komentar apa yang Bapak Ibu rasakan setelah menonton cuplikan video tadi. Gurunya all out. Gurunya seorang public figure. Menginspirasi. Gurunya menyenangkan sehingga diingat anak-anak, bukan kesan guru killer. Gurunya kreatif. Harus berpikir kreatif dan membuat anak-anak bisa mengingat lebih lama hingga seumur hidupnya. Kita sebagai guru harus mempunyai trik supaya murid senang dan paham dengan materi yang kita sampaikan. Oke, satu lagi ada? Guru all out sehingga bisa merekam semua kejadian selama pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi bukan berarti kita harus jadi seperti dia, Bapak Ibu. Tidak. Jadilah sesuai dengan diri kita. Kalau saya bukan tipenya orang konyol, orang lucu kayak dia, jangan. Just be yourself, tapi be kreatif. Gitu ya. Oke. The last video. Semoga ini juga lancar. Tadi lancar nggak videonya? Lancar Pak Hindra. Oke, good. Semoga ini juga lancar. Kita nonton the last one. 长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。天之涯，天之涯，地之角，地之角，知交半零落，知交半零落，一壶浊酒，一壶浊酒，尽余欢。我叫刘莹，一名普通的义务支教老师。3年多前，我来到这个地方，感受着山区的原始美丽和孩子们的质朴纯真。今宵，大爷你好，有什么事？他说，他的儿子刚刚去世，这是他的孙子李江华，因为交不起学费，不愿意来上课。他存的钱不够，不知能不能交上土豆来抵上学费。大爷，钱你就拿着，土豆就行了，反正学生也要吃土豆。走，上课去。走，上课去。后来，这个孩子让我感觉到他的与众不同。或许是因为他那双雪亮的眼睛，总是无时不刻地注视着我。
或许我再也尝不到那片土豆的味道。孩子们就像天使一样，让我忘记了自己身处如此贫瘠的土地。我想，我是不是能努力地让孩子们每个月吃上1次土豆以外的东西？唱歌卖 CD 是除了上课以外我能为孩子们所做的。我不知道这样是在为了孩子，还是为了满足我内心的不平。学校离最近的乡镇也有4个小时的车程，通常到夜里才能回到学校。给我一盏烛火，温暖了寒冷；给我一点勇敢，穿过了黑暗；给我一丝坚强，走完这条路；给我一丝希望，挣脱这现实。一片落叶滑落，灰烬绕了整个夏天；一片雪花落下，于是懂得寒冷。后来我才知道，村里的人叫这种果子为希望果，它寄托了全村人很多美好的期盼。这3年多来，我不断地尝试让外面的世界走进这里的孩子，也试着让更多的孩子看到外面的世界，让所有人明白，原来大山的深处真的播撒着希望树的种子。越来越多的人开始关注这里的孩子。第2年大山里就盖起了新学校，孩子们也住进了新的宿舍。看到这些小天使们的笑容，让我觉得所有的付出都是值得的。我考虑了很久，现在这里面感受的差不多了，可能还有更多像大喇叭这样的地方需要老师。这怎么给孩子们交代呢？这个我来讲。知道，差不多就走了。孩子们，走了，老师再见。孩子们的眼泪让我开始怀疑自己的决定，我甚至不敢多看一眼这些陪伴了我3年的孩子们。再见了，
大喇叭，再见了，孩子们。老师，师傅停车！师傅停车！给我一盏烛火，温暖了寒冷。给我一点勇敢，穿过了黑暗。一片雪花落下，雨驱动的寒冷。太阳每日东升，照耀大地无限的曙光。只要有梦就能